Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Baraya sudah nonton film Transformer yang kartun itu? Iya, kalau belum sama karena saya juga belum dapat kiriman dari Kramax dan atau ngelantur. Katanya sih film itu bagus, bahkan ada yang mengatakan secara bombastis bahwa itu adalah salah satu film Transformer terbaik dalam sejarah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya film itu, jikapun dia bagus, maka itu adalah salah satu penanda bahwa film-film di Hollywood, bahkan studio Hollywoodnya sekalipun, itu sedang tidak baik-baik saja, menuju kehancuran atau perubahan radikal di dalamnya. Ada potensi bahwa film-film Hollywood itu akan segera digantikan oleh Pornhub atau yang semacam itu, karena sekarang masyarakat sudah sangat bosan dengan film-film Hollywood. Bahkan studio-studio Hollywood sendiri sudah bosan untuk memproduksinya. Ada sesuatu yang besar di sana, ada sesuatu yang benar-benar mempertaruhkan segalanya di sana. Apa itu? Jadi simak videonya sampai tuntas. Kita akan bahas tentang jatuhnya industri film di Amerika Serikat. Yuk kita bahas. Di tahun 2021, 70% dari film-film yang menghasilkan cuan paling tinggi itu buatan Disney. Tetapi setelah itu Disney nampaknya kehilangan momentum dan sampai sekarang kita tidak menemukan film-film buatan mereka itu mekar di pasaran. Kita misalkan melihat salah satu anak studionya itu adalah Marvel. Sampai sejauh mana Marvel membuat kita terkejut dan terguncang-guncang? Ya, sebelum dan pas di Endgame itu. Setelah itu trennya cenderung turun. Bahkan ya kita bisa menemukan ada film Ant-Man yang kemarin itu sampai justru malah rugi gitu, boro-boro balik modal malah rugi gitu. Dan ada jajaran film-film yang ternyata juga merusak pasar gitu. Atau misalkan Thor Love and Thunder itu asli kacau banget gitu ya, untuk orang-orang yang suka sama Marvel, untuk orang yang ngefans sama Thor, itu film itu merupakan salah satu pukulan yang paling menyakitkan yang disuguhkan oleh Marvel yang adalah anak buahnya dari Disney gitu. Dan bukan hanya Marvel, kita juga bisa misalkan melihat studio-studio kayak Lucas Picture gitu ya, yang menggarap film-film yang sangat besar, tapi film-film itu juga mengecewakan gitu. Bahkan film selegend Star Wars, film selegend Indiana Jones gitu ya, tapi kan sekarang nggak laku gitu. Atau misalkan kita lihat Pixar gitu, film-filmnya itu adalah film-film yang mengangkat kembali nostalgia masa lalu, tetapi tidak memberikan sesuatu yang wow buat kita, dan akhirnya kita pun tidak memberikan cuan kepada studio pemiliknya. Kita bisa melihat bahwa saham Disney sekarang itu lagi turun-turun terus-terusan, ya agak sedikit naik, tapi tetap aja itu secara keseluruhan bisa kita lihat bahwa grafiknya relatif menurun. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dan saya menjelaskan Disney seperti ini bukan gara-gara saya dendam sama Disney, tapi adalah karena Disney sebagai studio terbesar di Hollywood itu mewakili apa yang terjadi di Hollywood secara keseluruhan, yaitu apa? Penurunan keuntungan dan penurunan kepercayaan publik kepada film-film mereka. Kok bisa seperti itu? Karena gini Baraya, film-film Hollywood sekarang sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah mereka hadapi sepanjang sejarahnya. Bahwa industri film itu sekarang akhirnya menemukan kontradiksinya. Dan saya ingin menjelaskan skema ini dalam 4 poin yang saya harap Baraya bisa memahaminya. Poin yang pertama adalah bahwa pemirsa kita, penonton film-film kita sekarang itu ekspektasinya menjadi semakin tinggi. Kemudian standar keberhasilan dan standar terhiburnya juga menjadi semakin tinggi. Maksudnya film-film dengan alur yang sama atau dengan CGI yang sama itu sudah tidak lagi membuat mereka senang. Mereka butuh sesuatu yang baru terus-terusan. Itu tantangan Hollywood yang pertama. Tantangan Hollywood yang kedua terikat dengan masalah paradoks antara industri dan seni. Kan film-film Hollywood itu adalah industri seni. Nah, ini sebenarnya paradoks. Karena apa? Karena industri itu berarti mereka harus memiliki target, mereka harus memiliki pola, harus memiliki skema. Sedangkan seni sebaliknya. Seni itu kan random. Seni itu terkait dengan emosi manusia dan terkait dengan inspirasi yang datang secara random. Gak bisa ada yang namanya inspirasi itu, inspirasi saya datang 3 hari sekali, kan gak bisa. Atau inspirasi saya datang 5 tahun sekali, kan juga gak bisa gitu. Kalau Baraya bikin lagu yang enak, kalau Baraya bikin film yang enak, Baraya bikin drama yang enak, itu inspirasinya itu gak bisa ditarget bahwa setiap
setiap 1 tahun akan menghasilkan sekian film tuh nggak bisa gitu. Nah, ini masalahnya di industri Hollywood itu terjadi yang seperti itu. Antara seni dengan industri itu mereka bentrokan. Itu faktor kedua dan ketiga. Yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah untuk bisa mengatasi masalah-masalah itu, ekspektasi yang semakin tinggi, kemudian film yang harus menjadi industri, tapi inspirasi tidak datang terus-terusan, maka film Hollywood akhirnya bikin remake, reboot, adaptasi, sequel, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, atau live action dan lain sebagainya, dan itu diulang-ulang terus. Makanya sekarang kalau Baraya misalkan nonton film Hollywood, yang akhirnya membooming, yang akhirnya bisa kita kenal, itu adalah film-film yang sebenarnya ceritanya bukan cerita real, bukan cerita baru, tapi adalah cerita yang sudah ada sebelumnya, untuk bisa mengatasi 4 faktor yang tadi itu gitu. Jadi yang tadi itu film Transformer gitu, laku, oke, laku. Tapi kenapa bisa laku? Karena sudah ada fanbase-nya dan cerita film Transformer itu sudah dibuat puluhan tahun yang lalu. Ada robot yang bisa berubah jadi apa dan berasal dari planet Cybertron, namanya Optimus, jadi apa segala rupa. Yang kayak gitu itu kan sudah ada di zaman dulu, kemudian kita bikin ulang yang sekarang. Dan film Transformer secara keseluruhan juga adalah seperti itu. Dia bagus di box office, dia bagus mendapatkan penghasilan, keuntungan yang sangat luar biasa. Michael Bay yang butut aja nampak jadi tiba-tiba jadi sutradara yang bagus gara-gara film itu dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kan film itu berasal dari masa lampau. Kita misalkan melihat Marvel sekarang luar biasa bangga dengan film-film yang jumlahnya puluhan, tapi kan semua film Marvel sekarang itu juga adalah film yang ceritanya sudah dibuat puluhan tahun yang lalu. Kita lihat misalkan Star Wars, kita lihat misalkan kemarin Lion King, kita melihat Snow White, kita melihat apa, semuanya itu adalah cerita-cerita yang sudah diambil dari masa lalu, dipindahkan zaman sekarang, CGI-nya saja yang diubah gitu. Nah, jadi film-film Hollywood sekarang itu mengalami kebuntuan. Ya kita menemukan banyak sekali film-film festival gitu yang bagus, tapi kan Hollywood tidak dihidupi dari film-film yang bagus festival yang semacam itu kan, tidak. Film-film Hollywood itu dibesarkan sekarang itu dari film-film superhero, dari film-film pengulangan, dari film-film yang ceritanya sudah ada di masa lampau tapi ditarik ke zaman sekarang. Ya itu karena apa? Karena untuk menghasilkan cerita baru butuh inspirasi, dan inspirasi tidak datang secara rutin, tapi kita dipaksa untuk bikin rutin, dan untuk memuaskan hasrat dari penonton yang terus-terusan semakin tinggi ekspektasinya, dan ini untuk memenuhi kebutuhan cuan mereka itu, maka dibuatlah film-film yang balik lagi berupa pengulangan, remake, reboot, dan lain-lainnya. Dan cerita ini bukan hanya berhenti di sini. Dampak dari skema yang tadi saya jelaskan itu menghasilkan sesuatu yang lebih buruk dan menjadi lingkaran setan. Apa itu? Jadi sekarang karena film sudah menjadi industri, dan industri itu dibesarkan oleh para investor yang nyari duit, nyari keuntungan, maka si investor-investor itu sekarang mulai berpikir bahwa saya tidak akan nyimpen duit di film-film yang diduga tidak akan laku. Kan pikiran investor kayak gitu kan. Pikiran investor itu adalah gimana caranya saya nyimpen duit di tempat yang secara spekulatif, secara kalkulatif secara kalkulatif itu menguntungkan. Nah, karena itu maka kalau misalkan sutradara-sutradara, penulis-penulis, manajer-manajer atau yang semacam itu di Hollywood itu mau berkarya, maka itu dihalangi. Karena apa? Karena ketika mereka mencoba untuk mendorong pembentukan sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, itu kan belum ada algoritmanya. Jadi untuk para investor itu benar-benar membingungkan. Jadi wah, saya ini jangan ya, ini pertaruhannya terlalu besar. Jadi para investor tetap akan membiayai perusahaan-perusahaan yang skema dapat cuannya itu udah jelas, yang bahwa cerita ini sudah ada algoritmanya, sudah bisa dihitung sekian-sekian, saya mau pasang aja di sini. Tapi kalau misalkan ada sutradara yang mau bikin ini bentuknya gini nih, yang baru sama sekali beda dan sebagainya, itu investor-investor tidak mau membiayainya gitu. Kan begitu ya, ya namanya juga pikiran investor, wajar aja kalau misalkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang semacam itu. Dan akhirnya apa? Ya lingkaran setan tadi itu jadi studio-studio dan rumah-rumah produksi di Hollywood sekarang itu balik lagi akhirnya kembali pada algoritma lama. Jadi bikin film dengan alur yang sama, dengan pola yang sama dan sebagainya. Tapi itu kan akhirnya membuat para pemirsa itu bosen gitu.
Coba Baraya, banyak di antara Baraya saya yakin yang setelah nonton film Endgame itu berharap bahwa Marvel itu udah aja berhenti di situ gitu. Ngapain juga, kan Endgame-nya tuh udah di situ gitu. Tapi tetap dibuat lagi yang gini lagi gitu. Kemudian bahkan nanti banyak dihubung-hubungkan dengan ideologi gitu. Misalkan yang woke-woke yang nggak jelas kayak gitu kan. Love and Thunder itu banyak adegan-adegan yang ya apa ya, gak ditempatkan secara proporsional cerita-cerita yang woke itu gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi itulah yang terjadi karena apa ya, karena industri-industri sekarang sudah ada pada pakemnya, terjebak pada satu pakem tertentu, kemudian masyarakat juga sudah bosan dengan hal yang seperti itu. Jadi ya sudahlah yang dan fenomena ini juga terlihat banget dan sangat jelas ketika ada sesuatu yang bikin ribut kemarin itu waktu bikin film Justice League itu sampai bikin ada dua versi gitu, versi Snyder sama versi yang gimana gitu. Jadi satu terang, satu gelap. Jadi sebenarnya kan konsep cerita awalnya itu benar-benar digelapkan gitu, bahwa itu dark gitu. Tapi karena itu secara algoritma itu gak seru, karena yang sudah terlihatnya itu adalah Marvel seru, Marvel hebat dengan cerita yang terang benderang gitu kan. Sedangkan DC mau bikin yang lebih dark gitu. Dan akhirnya apa? Itu terjadi pertikaian antara studio, antara para sutradara dan penulis film dengan para pemirsanya, berantem di situ sampai akhirnya bikin Justice League dua versi gitu, yang gelap sama yang terang. Dan terkait dengan masalah itu juga kita bisa melihat ada pandangan ideologis yang sangat-sangat kapitalis di dalam situ gitu. Kalau misalkan Baraya lihat film-film Marvel itu kan sebenarnya jual harapan. Sejak awal tuh film Marvel itu jual harapan gitu. Jadi jual harapan tuh maksudnya superhero mereka itu menceritakan orang yang biasa-biasa aja, ya orang yang sangat manusiawi gitu ya. Misalkan si Tony Stark yang jenius tuh manusiawi gitu kan, tapi dia tuh playboy dan urakan itu manusiawi gitu. Tapi kemudian dengan kekuatan kejeniusannya dia jadi superhero gitu. Atau misalkan Spider-Man gitu, orang biasa aja yang nerd gitu, tapi jadi superhero gitu. Jadi maksudnya itu menjual harapan bahwa orang-orang yang karakternya kayak gini, ayo berhayalah karena kalian bisa jadi superhero kan gitu ya. Itu laku. Sedangkan yang Justice League itu kan sebaliknya. Justice League itu kan menceritakan orang-orang yang sejak awal tuh sudah besar, sudah kuat, tapi justru jadi rapuh gara-gara gangguan mental gitu. Clark Kent yang gak jelas identitasnya kayak gimana, kemudian Wonder Woman yang sejak awal punya kekuatan super, tapi mereka dirapuhkan oleh kondisi sosial, kondisi mental mereka sendiri. Nah, yang DC itu kan sebenarnya lebih realistis gitu. Maksudnya kita sebagai manusia sekarang, kita tuh sudah menjadi spesies yang maha super dalam tanda kutip. Kita bisa merekayasa dunia kalau kita mau. Kalau kita mau, kita bahkan bisa menghancurkan bumi gitu. Tapi kan tapi dengan kekuatan yang sebesar itu, mental kita justru lagi drop gitu. Kita kehilangan identitas diri kita kehilangan standar kebahagiaan kita dan sebagainya. Nah, di antara dua latar cerita seperti itu, mana yang lebih laku? Mana yang lebih laku adalah yang Marvel. Dan kemudian yang yang DC itu malah justru diikut sertakan kepada pola-pola yang Marvel. Akhirnya apa? Gak jelas. Akhirnya apa? Bentrok. Akhirnya apa? Jatuh. Dan semua film sekarang itu jatuh dengan cara yang seperti itu gitu. Pertemuan antara gagasan ideologis dengan gagasan kapitalis gitu. Belum lagi ada masalah-masalah yang lebih sederhana, bahwa film-film Hollywood sekarang itu menghadapi tantangan ketidaklakuan ketika mereka harus bentrok dengan ideologi tertentu. Kan banyak sekali film Hollywood, film Amerika Serikat yang dicekal di Cina misalkan, dicekal di Timur Tengah gitu. Ya ini kan juga sebenarnya berdampak besar terhadap perfilman mereka, terhadap ide-ide mereka, karena ketika muncul ide sama investor ditolak karena ini dicekal di negara ini. Bayangkan kalau dicekal di Cina itu kerugian mereka berapa gitu. Dicekal di negara-negara Islam kerugian mereka itu berapa, dan itu benar-benar menjadi pertimbangan. Akhirnya ya ide-ide baru dan sebagainya itu juga tertutup. Tapi ya sudahlah, saya hanya ingin menjelaskan bahwa Hollywood sekarang sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak bilang bahwa mereka itu akan dikejar-kejar sama yang kompetitor yang lain dan kompetitor yang lain menang gitu. Saya nggak bilang seperti itu. Cuman sepertinya Hollywood sekarang itu sangat membutuhkan sebuah transformasi besar agar mereka bisa mencapai kelanggengan dalam prestasi-prestasi mereka gitu. Jangan sampai mereka akhirnya dikalahkan sama Pornhub atau apa gitu. Bagaimana dengan Bollywood? Apakah Bollywood bisa
bisa menggantikan Hollywood? Tidak, sampai sejauh ini Bollywood itu justru bahkan jauh lebih awal hancurnya daripada Hollywood. Kalau misalkan Baraya nonton film-film India dulu banget seneng, tapi Baraya sekarang seneng nonton film India. Justru film India yang dimaksud itu bukan yang digarap sama Hollywood, film-film independen aja biasanya kan kayak gitu, diem neng. Begitupun dengan misalkan film-film Eropa gitu, itu juga kebanyakan film festival gitu. Atau film Indonesia, ya semoga aja ya film Indonesia kelak bisa menggantikan Amerika Serikat. Kita naikkan film azab gitu ya. Ya kita berharap saja bahwa pemerintahan berikutnya Pak Prabowo Subianto bisa memberikan kepada kita drama-drama yang lebih bagus, film-film yang lebih kolosal, dan cerita-cerita yang lebih epik. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul, dan sekarang saya mempromosikan buku karya saya yang alhamdulillah diterbitkan oleh Narasi. Judulnya adalah 50 Muslim Paling Berpengaruh dalam Sejarah Peradaban Islam. Ini temanya, polanya, alurnya ngikutin kayak Michael Hart yang zaman dulu. Nah sekarang ini urutkan Muslim paling berpengaruh ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, sampai ke 50. Tentu saja Nabi Muhammad tidak diikut sertakan ya, karena itu udah beda level, tapi ini sangat cocok untuk orang-orang yang ingin menambah wawasan tentang hasanah peradaban Islam. Jadi silahkan beli bukunya, dan ada edisi spesial yang ditanda tangan, tapi beli bukunya harus di James Book, dan nanti akan ada di semua toko buku di Indonesia, online, offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ya.